Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Aji dan juga Bu Puput. Kali ini kita akan membahas tentang teks fantasi di kelas 7 semester 1 bab 2. Oke, langsung saja materi pokok yang akan kita bahas. Nah, sebelum mengawali, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Oke, materi pokok yang akan kita bahas yang pertama pengertian, ciri-ciri, unsur, struktur, dan kebahasaannya. Oke, pengertian teks fantasi adalah sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Jadi intinya teks fantasi itu berisi cerita yang menggunakan imajinasi atau khayalan. Lanjut ke ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama, cerita fiksi merupakan jenis cerita narasi. Yang kedua, berisi rangkaian peristiwa atau biasanya disebut dengan alur. Yang ketiga, berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertentangan, dan penyelesaian akhir cerita. Yang keempat, di dalam cerita fantasi itu terdapat tokoh-tokoh yang memiliki sifat yang unik. Yang kelima, tema atau ide dasar menjadi pusat pengembangan cerita. Dan yang terakhir, cerita fantasi memiliki pesan yang terkandung di dalamnya. Lanjut ke unsur-unsur cerita. Yang pertama, ide cerita adalah landasan dari pembuatan naskah cerita, atau ini nama lainnya tema. Yang kedua, latar. Latar itu keterangan tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga, tokoh. Tokoh yang dibuat dalam cerita fantasi berbeda antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Yang keempat, ada fiksi atau khayalan, cerita yang berasal dari imajinasi pengarang. Yang kelima, bahasa yang digunakan bahasa yang bervariasi, jadi tidak menggunakan satu bahasa saja. Strukturnya ada 4. Yang pertama orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir ending atau koda. Bagian orientasi berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan juga konflik atau masalah. Yang kedua, komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah memuncak. Yang ketiga, resolusi berisi penyelesaian masalah pada tahap komplikasi itu ya. Masalah yang terjadi di tahap komplikasi. Yang terakhir, ending atau koda berisi akhir dari sebuah cerita. Biasanya di koda itu terdapat juga pesan atau amanat yang terkandung. Untuk kebahasaannya menggunakan sudut pandang penokohan seperti aku, saya, kami, mereka, dan nama orang. Menggunakan kata sifat dari pengamatan panca indera untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tokoh, latar, dan konflik. Jadi menggunakan panca indera seperti penglihatan, pendengaran, dan lainnya. Yang ketiga, menggunakan gaya bahasa atau majas. Biasanya menggunakan majas hiperbola dan juga personifikasi. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung sebagai penanda urutan waktu, atau nama lainnya konjungsi temporal. Contohnya kata konjungsinya seperti selanjutnya, akhirnya, sesudahnya, sebelumnya, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir menggunakan kalimat atau ungkapan langsung atau kalimat langsung ya. Jadi kalau ciri-ciri kalimat langsung itu diapit dengan tanda petik 2. Di sini ada contoh cerita fantasi judulnya Kucing dan Anjing. Kalian lihat dulu contoh ceritanya, kalian cermati bagaimana ceritanya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang cerita fantasi. Jadi apabila nanti kalian ada pertanyaan, kalian boleh
tulis di kolom komentar dengan format nama, nomor absen, dan kelas. Sekian dulu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.